Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiwati, mahasiswa manajemen Universitas Pamulang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai neraca pembayaran perdagangan internasional dan nilai tukar. Neraca pembayaran adalah pencatatan sistematis yang menjelaskan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama masa tertentu. Dalam penyusunannya, dibedakan antara transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran untuk mengadakan pembayaran ke penduduk negara lain. Sedangkan transaksi kredit menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Lalu, menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 118 terdapat 3 komponen utama dalam neraca pembayaran, yaitu yang pertama, neraca transaksi berjalan, yaitu neraca yang fokus pada transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa. Yang kedua, neraca modal, yang mencatat secara langsung nilai investasi pihak swasta asing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri yang diberikan oleh perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah negara lain dalam bentuk bantuan luar negeri, serta dari lembaga-lembaga donor multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Yang ketiga, neraca tunai atau neraca cadangan internasional. Dalam neraca pembayaran terdapat transaksi-transaksi positif dan negatif yang dijelaskan dalam sebagai berikut. Transaksi positif setiap penjualan barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan untuk transaksi negatif setiap pembelian barang atau jasa ke luar negeri. Cadangan devisa yaitu seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu. Cadangan devisa bisa menunjukkan kuat atau lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara. Bentuk cadangan devisa ini bisa berupa mata uang asing. Beberapa yang paling sering dipakai ialah dolar Amerika, euro, pound sterling, dan yen Jepang. Sebagai valuta asing yang dicadangkan oleh bank sentral, maka cadangan devisa memiliki kriteria khusus di antaranya bersifat liquid atau mudah dicairkan, berada di bawah kontrol otoritas moneter, bisa segera dipakai jika ada keperluan transaksi internasional. Peranan cadangan devisa sendiri sangat penting untuk menunjukkan kestabilan ekonomi suatu negara, melindungi negara dari berbagai gangguan eksternal. Faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit serta kredibilitas kebijakan umum sebagai kebutuhan likuiditas guna mempertahankan stabilitas nilai tukar mata uang suatu negara. Lalu ada manfaat cadangan devisa oleh suatu negara, yaitu dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dan dapat dipergunakan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran. Jenis cadangan devisa hingga saat ini setidaknya ada 5 komponen cadangan devisa, yaitu yang pertama valuta asing alias foreign exchange yang biasa kita sebut. Contohnya uang kertas asing atau convertible currencies dan simpanan atau deposito, surat berharga berupa obligasi, penyertaan, saham, dan lain-lain. Yang kedua, derivatif
keuangan atau kita sebut financial derivative. Contohnya transaksi derivatif keuangan adalah forward, future, swap, dan option. Yang ketiga, emas moneter atau monetary gold. Contohnya emas batangan yang memiliki syarat berbentuk batangan dengan berat antara 340 sampai 400 bar, memiliki kadar kemurnian emas lebih dari 96%, tidak memiliki cacat atau goresan pada permukaannya, dan memiliki tanda cap dari perusahaan refinery yang terdaftar pada LBMA. Yang keempat, Special Drawing Rights atau SDR. SDR merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF pada tahun 1969. Tujuannya untuk menambah likuiditas internasional. Karenanya, SDR dalam bentuk alokasi dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan IMF kepada anggotanya. SDR juga berfungsi sebagai unit rekening IMF dan beberapa organisasi keuangan internasional yang lain. Nilainya didasarkan pada seberanjang mata uang internasional utama, diantaranya euro, yen, pound sterling, dan dolar Amerika. Yang kelima, Reserve Position in the Fund atau RPF. Ini adalah cadangan devisa dari suatu negara di rekening IMF. Nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF. Anggota IMF dapat memiliki posisi di Funds General Research Account yang dicatat pada kategori cadangan devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve transpurchase yang dapat ditarik negara. Selanjutnya, mengenai pengelolaan ekspor dan impor. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Ekspor impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, contohnya karet, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Kalau hasil hutan, itu contohnya kayu dan rotan. Sedangkan hasil perikanan, itu ikan tuna, cakalang, udang, dan bandeng. Untuk hasil pertambangan, contohnya barang tambang yang diekspor, timah, dan lain-lain. Untuk hasil industri, contohnya semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. Dan begitu pun juga jasa. Contohnya Indonesia mengirim tenaga kerja ke luar negeri, antara lain ke Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Sedangkan untuk produk impor, Indonesia mengimpor barang-barang konsumsi, contohnya susu dan lain-lain. Bahan baku dan bahan penolong seperti kertas dan lain-lain, serta bahan modal itu contohnya mesin atau lain-lain juga. Produk impor Indonesia berupa hasil pertanian antara lain beras, terigu. Produk Indonesia yang berupa hasil peternakan antara lain daging dan susu. Produk impor Indonesia yang berupa hasil pertambangan antara lain minyak bumi dan gas. Produk impor Indonesia yang berupa barang industri antara lain adalah barang-barang elektronik, bahan kimia, kendaraan. Sedangkan dalam bidang jasa, contohnya Indonesia mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Lalu di Indonesia sendiri juga ada sistem barter, yang artinya pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang, tidak menerima pembayaran di dalam mata uang rupiah. Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual, sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Manfaat dari perdagangan internasional sendiri yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.
banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografis, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk kurs valuta asing. Pengertian dari kurs valuta asing sendiri yaitu adalah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang dinyatakan atau ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Terdapat 3 jenis kurs valuta asing, yaitu kurs jual, harga yang diberikan oleh bank kepada seorang yang ingin membeli mata uang asing. Untuk kurs beli, yaitu harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Lalu kurs tengah, yaitu harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli, penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi 2. Beberapa sistem yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara dalam menentukan nilai kurs valuta asing, yaitu yang ke-1, sistem kurs tetap adalah suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan berapa besar nilainya oleh pemerintahan negara tersebut. Dalam sistem ini, pemerintahan dalam mengatur nilai mata uangnya dalam harga tertentu telah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang ia tetapkan. Namun, sistem ini memiliki suatu kelemahan, yaitu pemerintah harus memiliki cadangan yang besar dalam bentuk devisa yang besar. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan nilai mata uang negaranya. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Dalam sistem ini, besarnya suatu nilai pertukaran kurs diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah. Besarnya tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang tersebut. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Sistem ini merupakan gabungan dari 2 sistem, yaitu sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kurs dapat bergerak secara bebas, naik atau turun, namun dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini, pemerintah akan melakukan intervensi. Pemerintah ikut andil dalam melakukan intervensi saat harga kurs mencapai batas-batas tertentu. Campur tangan atau intervensi yang dilakukan oleh pemerintah berupa 1. Dirty floating, yaitu suatu kondisi jika pemerintah secara langsung melakukan intervensi dengan menjual atau membeli suatu valuta asing. Yang kedua, clean floating, yaitu suatu kondisi apabila intervensi yang dilakukan secara tidak langsung oleh pemerintah. Contohnya yaitu dengan mengatur tingkat suatu bunga. Di Indonesia sendiri ada peranan hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan hutang semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga hutang tersebut. Hutang luar negeri tentu saja memberikan dampak secara langsung ataupun tidak terhadap kondisi perekonomian dan keuangan Indonesia, baik positif maupun negatif. Dampak positif dari hutang luar negeri pun yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam menutup defisit anggaran pemerintah, pendapatan dan belanja negara akibat pengeluaran biaya untuk pembangunan yang cukup besar. Namun di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan juga tidak kalah besarnya. Semakin besarnya hutang luar negeri, semakin memberatkan APBN negara tentunya. Karena hutang tersebut harus dibayarkan beserta bunganya melalui APBN, yang merupakan tanggung jawab para wajib pajak juga. Dalam jangka panjang, pembayaran hutang luar negeri ini dapat mengurangi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia masa mendatang. Tingkat ketergantungan terhadap modal asing, peranan neraca pembayaran, kurs valuta asing dalam perekonomian. Perlakuan solusi untuk tidak menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri yaitu
Satu, meningkatkan daya beli masyarakat. Dua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Yang ketiga, konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik, memaksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Yang keempat, mengatakan kebanggaan akan produksi dalam negeri. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusuran operasionalisasi pembangunan ekonomi. Peranan neraca pembayaran yaitu dampak neraca pembayaran terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, antara lain perubahan terhadap kurs devisa, perubahan terhadap harga, perubahan terhadap tingkat pendapatan, perubahan terhadap tingkat bunga. Lalu fungsi dari neraca pembayarannya sendiri itu diantaranya sebagai alat pembukuan agar pemerintah mengambil keputusan tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan mengenai anggaran alat pembayaran luar negerinya. Kurs valuta asing dalam perekonomian. Apabila mata uang suatu negara dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan valuta lain, kurs resmi lebih tinggi daripada perbandingan daya beli yang sesungguhnya atau disebut overvalue. Akibatnya ekspornya akan macet dan impornya didorong terlalu besar sehingga keseimbangan neraca pembayaran terancam. Hal yang sebaiknya terjadi apabila mata uang dinilai terlalu rendah atau undervalue. Apabila kurs resmi terlalu rendah dibandingkan dengan daya belinya yang sesungguhnya, maka ekspor akan bertambah besar, tapi impor akan macet. Peran valuta asing terhadap perekonomian di Indonesia sangat penting, karena valuta asing merupakan alat pembayaran antar negara. Barang dan jasa yang diimpor itu harus dibayar. Untuk pembayaran itu diperlukan valuta asing atau devisa, yaitu valuta yang mau diterima oleh dunia internasional. Devisa itu kita peroleh dari hasil ekspor atau kredit bank luar negeri. Selanjutnya, ke materi berikutnya saya akan menjelaskan tantangan ekonomi pemerintahan terpilih, yang dimana untuk memahami makna globalisasi tentunya, yang dimana untuk juga krisis berkepanjangan di Indonesia yang bermula dari krisis moneter tahun 1997 dinyatakan sebagai akibat dari berlangsungnya globalisasi. Presiden Soeharto sendiri ketika itu beberapa kali menyatakan bahwa demikianlah yang terjadi, bahwa Indonesia menjadi korban dari deru globalisasi yang melanda seluruh dunia. Globalisasi tiada lain adalah kebebasan dan keluasan lalu lintas barang, jasa, modal, kekuatan, kapasitas yang menerobos batas-batas negara, wilayah, serta adat istiadat dan budaya. Dengan terbukanya pasar dunia akibat globalisasi ekonomi membuka peluang bisnis sebagai berikut: tersebarnya pasar yang lebih luas, skalanya dan diversifikasinya, barang manufaktur dan produk yang punya nilai tambah tinggi. Tapi ada dampak negatifnya juga dari globalisasi bagi dunia bisnis, yaitu terjadinya transfer pricing untuk memarkir dana atau keuntungan di negara yang menganut tax shelter, memberikan perlindungan terhadap persembunyian kewajiban membayar pajak. Pertumbuhan kesempatan kerja. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sudah sepatutnya pemerintahan yang memenangkan pemilu menitikberatkan program-program kerjanya pada aspek pembangunan manusia. Hal ini tidak lepas dari faktor demografi di Indonesia yang begitu besar jumlahnya. Di antara hal tersebut merupakan kekayaan tersendiri yang juga patut dibanggakan kalaulah mereka semua akan menjadi manusia yang produktif dalam peranannya membangun perekonomian nasional. Setidaknya ada 5 isu penting terkait dengan kondisi kesempatan kerja atau pasar tenaga kerja di tanah air yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu 1. Besarnya elastisitas kesempatan kerja dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penyebaran kesempatan kerja menurut sektor ekonomi.
Yang ketiga, penyebaran kesempatan kerja menurut wilayah atau provinsi. Yang keempat, peran sektor informal di dalam penyediaan lapangan kerja di Indonesia. Yang kelima, tingkat pengangguran, khususnya pengangguran terbuka. Sedangkan untuk menata pembangunan bidang pertanian dan pangan, karena memang di Indonesia pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian ini sebenarnya sudah dimulai planning mengatur ekonomi yang diketuai Wakil Presiden Muhammad Hatta sampai program pembangunan nasional pada era reformasi saat ini. Lalu ada peranan sektor pertanian dalam perekonomian suatu negara atau suatu daerah. Dapat dilihat melalui yang pertama, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto atau terhadap produk domestik regional bruto. Yang kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap kesempatan kerja. Yang ketiga, kemampuan sektor pertanian dalam menyediakan keragaman menu makanan yang nantinya sangat mempengaruhi pada konsumsi dan gizi masyarakat. Yang keempat, kemampuan sekitar pertanian dalam mendukung perkembangan industri dan industri hilir dan hulu. Yang kelima, ekspor hasil pertanian akan memberikan sumbangan devisa bagi negara. Lalu ada faktor sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan, yaitu sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri seperti industri tekstil, industri makanan dan minuman. Kalau sebagai negara agraris, maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. Lalu ada juga sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan bangsa lain. Nah, kalau sebelumnya kan menata pembangunan di bidang pertanian dan pangan. Di sini ada pengurangan beban utang luar negerinya juga melalui langkah-langkah untuk keluar dari jerat utang, yaitu yang pertama meningkatkan tabungan investasi, yang kedua meningkatkan kinerja ekspor agar neraca transaksi berjalan menunjukkan angka yang sehat, yang ketiga perbaikan kinerja BPPN, yang keempat menjadwalkan kembali utangnya, yang kelima meminta pengurangan utang, yang keenam pembatasan pembayaran utang dan cicilan dalam jumlah tertentu. Misalnya ditetapkan Indonesia hanya akan membayar utang dan bunganya sebesar 20% dari pendapatan ekspor. Dengan pembatasan ini, pelunasan utang tidak membebani perekonomian secara keseluruhan baik neraca transaksi berjalan maupun APBN. Dan yang terakhir, ini kita akan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan, misalnya untuk ukuran nasional, gross national product, tahun yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, serta faktor sumber daya modal. Nah, ada 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, pembangunan adalah suatu proses. Maksudnya di sini bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dijelaskan tersebut bahwa peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Yang terakhir, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang untuk elemen tersebut. Sedangkan ada perbedaan nih antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, yaitu kalau pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang, sedangkan pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan termasuk usaha meningkatkan produk per kapitanya. Nah,
Begitulah untuk penjelasan dari materi saat ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.